Shalom, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu dengan judul Bahasa Roh yang benar dan bukan ketika digunakan dapat dikenali melalui 3 hal, yaitu. Jadi, bahasa roh ketika digunakan untuk mengenali bahasa roh tersebut benar atau palsu dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, ketika seseorang berbahasa roh, pada waktu berbahasa roh, di bahasa roh tersebut ada menyebut nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, dan haleluya. Jadi ketika seseorang berbahasa roh, ya, ada menyebut nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, dan haleluya. Haleluya artinya pujilah Tuhan atau pujilah Yahweh. Lihatnya di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi apabila seseorang berkata-kata dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus, dia tidak akan berkata, terkutuklah Yesus. Ya. Kecuali apabila dia tidak berkata-kata di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Tapi kalau dia berkata-kata dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak akan berkata, terkutuklah Yesus, yaitu pada waktu dia berkata-kata dalam pimpinan Roh Kudus, dan sesudah dia berkata dalam pimpinan Roh Kudus, seketika itu dia berkata, terkutuklah Yesus, itu tidak bisa, ya, tidak seperti itu. Nah, kemudian tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi melalui Roh Kudus, oleh Roh Kudus, seseorang baru dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Nah, jadi kalau berkata-kata dengan Roh Allah, tidak akan berkata, terkutuklah Yesus, tetapi pasti akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi di sini bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus berkuasa, ya. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di dalam nama Yesus ada kuasa. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada otoritas bagi orang-orang yang percaya, sehingga dengan nama Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Ya, setan takut gentar kepada nama Tuhan Yesus. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, jadi di sini di Wahyu 12 ayat 11 bahwa mereka mengalahkan dia, yaitu iblis setan, oleh darah anak domba.
Jadi darah anak domba atau darah Tuhan Yesus memiliki kuasa. Dan darah Tuhan Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan setan-setan. Mazmur 104 ayat 35. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Dalam kitab Mazmur ditulis yaitu haleluya. Ya, haleluya artinya pujilah Tuhan atau pujilah Yahweh. Wahyu 19 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Nah, dalam kitab Wahyu ada ditulis kata haleluya. Jadi haleluya ini adalah suatu perkataan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ya. Dan itu ada ditulis di Alkitab, yaitu di kitab Mazmur, kemudian di kitab Wahyu. Nah, jadi ada 3 tanda di sini, yaitu ketika berbahasa roh yang benar ada menyebut, yaitu menyebut nama Tuhan Yesus, menyebut darah Tuhan Yesus, dan menyebut haleluya. Kemudian ciri yang kedua yaitu berkata-kata memuliakan Allah. Jadi bahasa roh yang benar yang berasal dari Roh Kudus, maka kata-kata tersebut selalu memuliakan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 berbicara tentang turunnya Roh Kudus pertama kali di Yerusalem. Dan ketika murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan dari mulut mereka keluar bahasa-bahasa yang baru. Jadi bahasa-bahasa baru yang keluar pada waktu itu adalah bahasa-bahasa dari berbagai bahasa dari suku-suku bangsa yang ada di dunia. Jadi murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah orang Galilea dan kebanyakan adalah nelayan, yang adalah orang tidak terpelajar, mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa tersebut. Tetapi ketika Roh Kudus turun, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa-bahasa asing yang ada di dunia. Sehingga pada waktu itu, penganut-penganut agama Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk ziarah dari berbagai suku bangsa, mereka mendengar murid-murid Yesus berbicara bahasa mereka masing-masing. Mereka mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus, bahwa apa yang mereka katakan itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, atau adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus. Pada waktu Petrus dipanggil oleh Cornelius untuk ke rumahnya untuk menyampaikan pesan Tuhan, ketika Petrus sedang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, dikatakan bahwa Roh Kudus turun kepada orang-orang yang hadir di rumah Cornelius, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, jadi kata-kata bahasa roh yang mereka ucapkan berisi hal yaitu memuliakan Allah. Jadi bahasa roh ketika digunakan yaitu memuliakan Allah.
Kemudian yang ketiga yaitu sikap mata dan wajah. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, jadi mata adalah pelita tubuh. Ya, mata adalah mencerminkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, jadi dari mata dapat terlihat yaitu hati seseorang atau tubuh atau pribadi seseorang. Kemudian Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, jadi hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi hati juga berhubungan dengan muka. Kalau hatinya gembira, mukanya berseri-seri. Kemudian Pengkhotbah 7 ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Jadi di sini dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 3, bersedih, kemudian selanjutnya muka muram. Nah, jadi apabila hati bersedih, maka nampak muka muram. Nah, jadi di sini berbahasa roh yang benar yang baik ataupun sebaliknya dapat dilihat dari bahasa mata, kemudian dari bahasa wajah. Karena mata tadi adalah pelita tubuh, ya, menggambarkan apa yang ada di dalam diri seseorang pada tubuh atau juga hati, ya, mata dan wajah. Jadi kesimpulannya, bahasa roh dapat dilihat untuk mengetahui benar atau yang daripada Tuhan, dari Roh Kudus atau bukan, yaitu dilihat yang pertama, yaitu ketika memakai bahasa roh, yaitu ada menyebut nama Tuhan Yesus, ada menyebut darah Tuhan Yesus, dan ada menyebut haleluya. Nah, bila ada seperti itu, ketika doa pakai bahasa roh, ada menyebut nama Tuhan Yesus, menyebut darah Tuhan Yesus, dan menyebut haleluya, berarti bahasa roh tersebut adalah pemberian dari Tuhan, ya, atau dari Roh Kudus. Tetapi apabila bahasa-bahasa tersebut berasal dari setan, diberikan oleh setan, maka ketika mengucapkan bahasa tersebut dan ketika selesai berbahasa tersebut, maka tidak ada menyebut nama Tuhan Yesus, tidak ada menyebut darah Tuhan Yesus, dan tidak ada menyebut haleluya. Karena dalam firman Tuhan yang tadi, bahwa nama Tuhan Yesus itu mengusir setan, dan nama Tuhan Yesus itu yang setan takut. Jadi setan tidak akan menyebut nama Tuhan Yesus, atau menyebut darah Tuhan Yesus, atau menyebut haleluya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahasa roh yang benar ketika diucapkan itu akan memuliakan Tuhan, akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kalau bahasa roh tersebut tidak memuliakan Tuhan, berarti bukan daripada Tuhan. Tetapi kalau bahasa roh tersebut memuliakan Tuhan, berarti itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya. Kemudian untuk menguji apakah itu bahasa roh daripada Tuhan, maka seseorang tersebut bisa diajak untuk menyanyi menggunakan bahasa roh, bisa diajak memuji, menyembah menggunakan bahasa roh, ataupun mengucap syukur kepada Tuhan dengan bahasa roh. Kalau memang dari Roh Kudus, maka bisa dilakukan dan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau tidak, maka bahasa roh tersebut tidak bisa diucapkan dan akan mengalami gangguan. Contoh, waktu murid-murid Yesus
pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, berbicara bahasa-bahasa baru, kemungkinan besar mereka tidak tahu arti bahasa tersebut, karena mereka tidak belajar bahasa tersebut, karena mereka kebanyakan adalah orang-orang Galilea dan kebanyakan adalah nelayan, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak terpelajar, jadi mereka tidak tahu bahasa tersebut. Tetapi bahasa tersebut diketahui oleh orang-orang atau suku-suku bangsa yang hadir pada waktu itu yang melakukan ziarah, dan mereka mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Yesus yang menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Kemudian yang berikutnya, kesimpulannya yang ketiga, yaitu dari mata dan wajah akan terlihat. Ya, bahasa roh yang benar atau tidak akan terlihat dari ekspresi mata dan dari ekspresi wajah. Ya, nah, jadi bila bahasa roh yang benar, maka matanya dan wajahnya akan kelihatan baik dan benar. Bahkan wajahnya akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Nah, berarti bahasa rohnya benar dari Roh Kudus, dari Tuhan. Tapi bila dari roh jahat, maka matanya dan wajahnya akan kelihatan tidak baik atau tidak benar atau jahat atau gelap. Nah, dan yang ketiga adalah apabila bahasa rohnya tiruan atau dibuat-buat, juga akan kelihatan dari gerakan mata dan wajahnya. Ada perbedaan, ada yang beda. Jadi untuk membedakan bahasa roh yang dari Roh Kudus atau bukan, atau dibuat-buat, untuk membedakan dengan lebih baik, maka diperlukan karunia untuk membedakan roh. Jadi dengan karunia untuk membedakan roh, maka akan dapat dibedakan, dikenal dengan lebih efektif, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Tetapi bila seandainya tidak memiliki karunia membedakan roh, maka digunakan 3 hal untuk mengenali, yaitu menyebut nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, dan haleluya. Kemudian yang keduanya, berkata-kata memuliakan Allah. Yang ketiga, yaitu sikap mata dan wajah. Jadi demikianlah untuk mengenal bahasa roh tersebut, apakah benar dari Tuhan, dari Roh Kudus atau bukan, yaitu dengan ketiga cara tersebut dan juga dengan karunia membedakan roh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.